mereka hendak makan orang tua ibu nih. Awas, ibu nggak takut. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu melancarkan protes saat hendak mengeksekusi lahan untuk pembangunan jalan tol Japek Selatan 2 Karawang sesuai putusan Pengadilan Negeri Karawang. Warga tetap menolak eksekusi sebelum terjadinya kesepakatan harga ganti rugi lahan antara pemakarsa tol dengan warga. Warga menilai biaya ganti rugi yang ditawarkan belum sesuai dengan harga di pasaran saat ini. Tanah aja Pak dibayar hanya 660 yang pinggir jalan. Yang di dalam itu 200. Sementara yang di dalam itu udah di angka 600 lebih. Kita masa punya 1 hektar dibayar terus kita beli lagi hanya cuma beberapa meter. Dalam aksi protes ini, seorang warga jatuh pingsan, sementara puluhan warga lainnya berusaha menghalangi alat berat yang hendak merobohkan rumah-rumah warga. Meski terjadi protes, namun ratusan petugas gabungan yang telah bersiaga berusaha menghalau warga untuk menjauh dari lokasi eksekusi. 56 rumah akhirnya dirobohkan. Eksekusi lahan untuk pembangunan jalan tol ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnya petugas Pengadilan Negeri Karawang gagal melakukan eksekusi lantaran warga melakukan penolakan dengan aksi blokade jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pencari fakta dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya. Pembentukan TPF buntut dari penetapan almarhum Hasya sebagai tersangka. Polemik penetapan almarhum Muhammad Hasya Atalah Syah Putra, mahasiswa UI sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas menjadi sorotan sejumlah pihak. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya akan membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari internal maupun eksternal kepolisian. Adapun tim eksternal akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar hukum. Sementara tim internal akan terdiri dari bidang hukum Mapolda Metro Jaya hingga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Muhammad Hasya tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum keluarga Hasya mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi pledoi yang sebelumnya dibacakan oleh Putri Chandrawati. Jaksa meminta hakim menolak seluruh dalil pembelaan Putri dan menetapkan Putri terlibat pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan
yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa, dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Barat meninggal dunia karena ditembak ada perasaan menyesal, dan atas pertanyaan majelis tersebut terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2020. Jaksa penuntut umum hari ini juga menanggapi nota pembelaan terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam repliknya, jaksa menolak nota pembelaan Eliezer dan meminta hakim menjatuhkan tuntutan yang sudah diputuskan oleh penuntut umum. Dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdi Sambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdi Sambo tersebut, bahwa teriakan Perdi Sambo dengan kata-kata "woi kau tembak, cepat, cepat kau tembak" juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, pertemuan Joko Widodo dengan Surya Paloh membuat isu kocok ulang Kabinet Indonesia Maju makin hangat. Isu reshuffle memang terus berhembus cukup kencang, terutama setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Kamis minggu lalu membuat isu kocok ulang kabinet memanas. Banyak pengamat yang menyimpulkan pertemuan tersebut tak terlepas dari persoalan Anies Baswedan. Anies merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Deklarasi yang dilakukan Nasdem pada awal Oktober 2022 seolah menjadi bola panas di kalangan partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan PDI Perjuangan terang-terangan mendesak agar Nasdem keluar dari koalisi. Pasalnya Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Wacana reshuffle pun terus mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Presiden Jokowi bahkan merespons sinyal kocok ulang kabinet dengan kode hitungan hari. Menjelang Rabu Pon, isu tersebut semakin menguat lantaran Presiden Jokowi memiliki tradisi mengumumkan hal-hal penting di hari tertentu. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Partai Besutan Surya Paloh mendapat 3 jatah kursi menteri pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Bahkan ketika kabar Johnny G. Plate akan dicopot dari kursi Menkominfo berhembus kencang. Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang. Kini, isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat dengan kode-kode yang terus dilontarkan. Romansa antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dinilai tidak lagi seirama disebut-sebut jadi dorongan dilakukannya kocok ulang Menteri Jokowi. Sementara isu reshuffle menguat, Partai Keadilan Sejahtera baru saja memastikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. PKS menyebut pengumuman resmi partai akan secara langsung dideklarasikan pada 24 Februari mendatang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut kedatangan Megawati di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan Ganjar dan Megawati adalah untuk menghadiri pelantikan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang. Namun, momen ini mencuri perhatian. Duduk berdampingan, Ganjar dan Mega mengobrol santai. Spekulan renggang hubungan antara Megawati dan Ganjar sempat bergemuruh seiring nyaring dukungan untuk Ganjar nyapres di pemilu 2024. Ibu Mega dan hadirin sekalian, saat ini ada 9 perempuan yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Dan 7 diantaranya lahir langsung dari rahim PDI Perjuangan. Selain Megawati, hadir pula Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.